Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Hari ini kita mau bercerita hal-hal yang ringan-ringan, pengalaman-pengalaman untuk memotivasi saudara-saudara. Siapa tahu ini bisa memberi manfaat. Sebab setiap peristiwa itu selalu membawa cerita dan selalu ada yang bisa dipetik hikmahnya. Pengalaman saya dalam menulis buku tentang Mas Tukul Katro Arwana, pelawak fenomenal Indonesia. Ini bukunya. Jadi judul bukunya Kisah Sukses dengan Kristalisasi Keringat, Tukul Katro Arwana, The Fish Country and the Money City, wajah desa rezeki kota. Jadi gini teman-teman, ternyata menjadi penulis buku orang-orang terkenal itu ya susah-susah gampang. Susahnya bagaimana proses supaya orang itu mau kita tulis. Jadi dalam menulis itu ada dua. Kadang-kadang niatnya itu dari penulis, karena melihat sosok yang ditulis itu orang yang menarik untuk diketahui masyarakat kisah hidupnya. Atau sebaliknya, si tokoh itu sendiri yang tertarik dan menghubungi kita sebagai penulis. Saya dua-duanya sering menjalani. Jadi saya sering tahu-tahu tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba ditelepon, dipanggil untuk ketemu, kemudian ditawarkan bagaimana kalau Pak Bahar menulis tentang saya misalnya, artinya tentang si tokoh itu. Tapi sebaliknya, saya sering juga yang punya ide, yang mempunyai ide, kemudian kita coba tawarkan kepada si tokoh itu untuk kita tulis atau objek untuk kita tulis. Dalam kasus Mas Tukul ini memang terus terang saya yang menawarkan untuk mengajak Mas Tukul menjadi sosok yang ingin saya tulis, karena pada saat itu kenapa saya tertarik, saya selintas saja, ada selintas kepikiran aja, kalau tidak salah tahun-tahun itu tuh mau ada pemilihan gubernur DKI. Nah, pada saat saya ketemu pertama kali dengan Mas Tukul, kebetulan di rumahnya, saya ngobrol soal, Mas, Anda kan pelawak, Anda kan ngetop, Anda kan punya nama, dan Anda banyak penggemarnya. Mungkin ya Mas, kalau Anda mencalonkan diri menjadi gubernur, saya kira tidak salah, saya bilang begitu. Mas Tukul pun langsung ketawa ngakak, terbahak-bahak. Tapi ternyata tertarik juga. Bukan tertarik menjadi gubernur, tetapi tertarik untuk dijadikan objek penulisan buku. Jadi itu proses awalnya seperti itu. Dan setiap orang ditulis menjadi buku itu berbagai macam alasan, macam-macam alasannya. Ada yang agar kisah hidupnya nanti bisa dibaca oleh anak cucu, kisah hidupnya bisa memberi inspirasi dan bermanfaat kepada orang yang membacanya. Karena setiap perjalanan hidup seseorang itu pasti memberikan banyak cerita dan banyak inspirasi. Jadi orang yang contoh saja ini seperti Mas Tukul Katro Arwana ini, kan kita tahu hidupnya dari lingkaran keluarga miskin, hidup di kampung, di gang sempit, kalau saya pernah berkunjung ke kota kelahirannya, yaitu di Semarang, di desa Perbalan itu memang, mohon maaf, itu dulu itu daerah kumuh,
dekat stasiun, dekat pasar, yang ya biasalah kehidupan masyarakat sekitarnya kurang beruntung, sehingga khususnya keluarga Mas Tukul kurang beruntung. Tapi dengan kegigihannya, dengan kejujurannya, dengan kerja kerasnya, dengan konsistensi dan bertanggung jawab dalam menerima setiap pekerjaan, dan bahkan tidak memilih-milih jenis pekerjaan, itu menjadikan Mas Tukul ngetop dan rezekinya mengalir hingga sekarang. Jadi ada beberapa prinsip yang dipegang oleh Mas Tukul itu, yaitu salah satunya seperti yang tertulis di buku ini, yaitu tidak pernah mau mengecewakan orang. Artinya tidak pernah mau mengecewakan siapapun yang memakai jasanya sebagai pelawak itu. Jadi kalau misalnya dalam rekaman di studio untuk sebuah tayangan 4 mata misalnya, dia punya prinsip jangan pernah terlambat untuk datang. Nah, ini kan berarti orang yang sangat bertanggung jawab, orang yang tidak mau mengecewakan pengguna jasanya. Sebenarnya prinsip ini kalau dipakai oleh siapapun, itu pasti akan mengalami apa yang seperti dialami Mas Tukul itu. Istilahnya akan meraih kesuksesan. Sebaliknya kan ada juga ya artis ketika dia mau syuting itu molor, kemudian ketika bikin janji tidak ditepati untuk beberapa hal yang sudah disepakati misalnya. Nah kayak itu sering malah menjatuhkan si artis itu sendiri, atau itu milih-milih pekerjaan, milih-milih kalau enggak honornya besar tidak diterima, misalnya kontraknya tidak istilahnya ya kurang memberi secara rupiah, dinilai tidak maksimal gitu, maka dia tidak mau ambil job itu. Nah seperti itu saya kira kalau bahasanya Mas Tukul itu menolak rezeki gitu. Jadi kalau orang menolak rezeki, nah rezeki itu kan ya seperti apa ya? Ya rezeki itu seperti makhluk gitu. Kalau dia ditolak, maka dia akan cerita ke rezeki yang pemberi rezeki yang lain. Si ini nggak mau terima loh, maka jangan ke situ. Nah kayak gitu, itu ilmu yang dipahami dan diresapi dan dijalankan oleh Mas Tukul seperti yang tertulis di dalam buku yang kita buat ini. Jadi selama ini dari tulisan dari cerita tentang Mas Tukul, kenapa dia akhirnya sekarang bisa menjadi sukses, menjadi komedian yang berhasil, bahkan akhirnya punya kekayaan yang luar biasa, punya kontrakan, punya tabungan yang luar biasa. Itu salah satunya, kunci utamanya adalah dia kerja keras, dia memegang prinsip jujur, kemudian dia konsisten, disiplin waktu, menghargai orang lain, tidak pernah merugikan orang lain, dan selalu menghormati komitmen dalam setiap kesepakatan kepada para pihak yang sedang melakukan kontrak kepada dia. Dan dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan dia kerja keras. Jadi prinsip-prinsip umum sebenarnya, cuman kadang-kadang orang itu lupa bahwa menghargai orang lain itu penting, menghargai pemberi pekerjaan itu penting. Kadang-kadang orang juga lupa hal-hal seperti itu. Jadi begitu saudaraku, dari pengalaman menulis buku tentang Mas Tukul ini, saya jadi mengerti bahwa ternyata kehidupan itu memang punya pilihan. Orang seperti Mas Tukul yang mohon maaf, beliau sendiri mengakui bahwa wajahnya adalah wajah desa, tetapi ternyata rezekinya rezeki kota, saudara. Nah ini kan unik, asik gitu. Sehingga saudara-saudaraku, bila hari ini saudara-saudaraku mungkin belum mendapat posisi yang baik dalam mencari rezeki,
belum punya pekerjaan tetap, kalaupun dalam berbisnis selama ini misalnya gagal dan seterusnya, barangkali prinsip-prinsip Mas Tukul tadi itu bisa digunakan, yaitu bekerja keras, tidak merugikan orang lain, tepat waktu kalau punya perjanjian, kemudian dia berusaha punya komitmen yang sangat tinggi terhadap apa yang dia kerjakan. Jadi saya kira dengan demikian orang akan mencari kita, duit yang akan cari kita, bukan kita yang cari duit gitu. Itu setahu saya yang dipegang oleh Mas Tukul. Tentu di luar itu barangkali memang takdir Tuhan sudah menggambarkan bahwa Mas Tukul juga punya nasib yang baik. Tapi tentu kita tidak boleh tidak berusaha, walaupun ditakdirkan ini tapi kita tidak mau berusaha, ya saya kira nggak ada lah ceritanya orang yang ongkang-ongkang tahu-tahu dapat duit banyak. Nggak ada ceritanya itu. Kuncinya kita harus bekerja keras, kita harus jujur, kita harus menjalani hidup dengan mengikuti aturan dan tata krama norma yang berlaku, kemudian komitmen terhadap pekerjaan, berbuat baik kepada orang lain. Jadi gitu saudara, selalu optimis, yakinlah bahwa rezeki akan selalu datang ke kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.